Nanti kita setelah ini diskusi lepas. Enggak. Saya masih ya karena suka lihat YouTube ya atau berkunjung ke teman-teman yang senior ya peternak itu sering dapat cerita kalau untuk breeding ya karena saya arahnya ke breeding itu ini kira-kira bagaimana untuk efek ya dari kalau fermentasi itu ke breeding gitu. Kadang-kadang ada cerita soalnya kurang cocok untuk breeding ya gitu saya arahnya masih ragu untuk fermentasi gitu. Breeding di tempat kita itu pada lahir nggak pernah makan rumput itu. Pakai pakan ini semua. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Titik kritisnya di breeding itu biasanya di feed cost biaya pakannya. Dengan tekan semurah mungkin nanti bagus hasilnya. Tapi ya pakan ya walaupun murah tapi jangan asal murahan itu tadi, kebutuhan nutrisinya harus kena. Monggo Mas Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurdiansah dari Kendal, Boja ya. Saya terima sekali sudah diundang Mas Seno bisa silaturahmi. Kemarin Mas Seno juga silaturahmi ke kandang kita dan kita juga menyambangi Bali untuk silaturahmi di sini. Ya, kebetulan Pak ada acara kopdar terus kita silaturahmi di sini. Nah, basic saya adalah peternak dari tahun 2011 dan sekarang masuk di manajemen breeding, manajemen perubukan, manajemen jagal, manajemen untuk tradingnya juga. Jadi yang akan saya bahas di sini pengalaman saya pribadi saja ya. Jadi untuk bukan menggurui, mohon maaf, ini sekedar sharing, berbagi bareng karena kita pas posisi kopdar di sini, jadi biar bisa saling kenal, saling tukar pengalaman. Untuk saya yang bahas adalah breeding. Breeding di saya itu ada dua sistem dari pola pakan hijauan sama pola pakan kering. Jadi kalau dengan pola pakan hijauan itu orang mau niat breeding itu kita tanya breedingnya sudah punya lahan belum? Wah aku nggak punya mas. Kalau beli lahan dulu nggak ada dana mas. Yang kedua aku pengen breeding tapi sementara duitnya sampai nisik mas. Nah paling tidak kan kita memberitahu untuk cara pola pakannya, cara biar pakannya lebih irit, tidak karena breeding itu biasanya biaya kosnya tinggi yang bilang Mas Seno itu. Jadi kalau untuk belajar dengan breeding sistem pakai hijauan ya kita mungkin waktu kita itu jam 7 pagi sampai jam 4 sore itu mungkin ada kegiatan ya kayak kerja terus pulang sore itu kan waktunya terbatas kecuali yang sudah nggak ada kegiatan atau pensiun atau apa mungkin waktunya bisa 24 jam. Tapi kalau yang orang-orang kerja di pabrik atau punya kegiatan lain otomatis kan nggak bisa. Paling tidak ya ini kita sistemnya jangan memburu nafsu beli kambing dulu, tapi dikonsep dari mulai awal sebelum beli kambing itu paling tidak kita wis nandur sih wis beli rumput bibit rumput odot atau pacong atau liandra atau nanam jagung tapi kan dengan sabar. Tapi konsep kita jelas orang gembrungsung tuku del begitu beli kebingungan kesel sibuk akhirnya jual itu bukan konsep jual panen jual kesel terpaksa akhirnya kenapa akhirnya rugi kita akhirnya wong ngurusi susah jadi wis ora ngurusnya wongnya tambah kering duitnya hilang kan gitu. Makanya kita konsepnya ya udah bapak ini kita konsep dulu pak bapak untuk punya lahan kebetulan misalnya kita punya lahan ya disempatkan mungkin tanduran pari kita tanami hijauan mungkin odot mungkin kaliandra atau lantoro atau pacong ya. Dan nanti kalau sudah sudah tumbuh antara 2 bulan itu kita pangkas semua kita bikin silase. Silase itu bukan pakan komplit feed ya. Jadi pakan untuk serat saja. Nanti ada pakan penguatnya juga pakai konsentrat. Sementara kalau panjenengan ini di sini bisa beli pakan konsentrat sama Seno dulu.
tapi pakan hijauan ini 75% jenengan tidak beli. Nah maksudnya nanti yang 25% itu beli konsentrat di sini. Kan kalau pakan sudah tidak beli 50% itu jenengan sudah menang. Ini kan kita sudah lebih dari 75%. Jadi pacong hijauan untuk dibikin selasa itu biar jadi ada 4 macam. Nah jadi kita mau ternak kambing itu jangan ngawur asalkan gue samben, tapi sambennya malah merugikan. Tapi kalau kita konsep dari awal nandur hijauan, nanti begitu hijauannya sudah tumbuh, kita babat, kita giling, kita bikin mesin press biar kadar airnya tidak terlalu tinggi. Kita bikin silase itu kalau bisa hijauan yang ada protein, ada karbohidrat. Mungkin protein pakai kaliandra atau pete Cina atau melandingan. Terus yang kedua karbohidratnya pakai daun singkong. Terus nanti yang seratnya pakai odot atau pancong, itu digiling jadi satu, dipres kayak nanti ada itu. Sekarang kan kalau bisa udah lihat di YouTube tuh mesin press rumput ada, kalau enggak tinggi yang watu sampai nanti di vakum itu 50.000 gitu. Nah nanti kita punya pakan disimpan, kalau bisa mungkin punya 2 ekor, mungkin 100 kilo aja cukup itu disimpan. Kalau misalkan punya 50 ekor ya mungkin 1 ton atau 2 ton dengan lahan yang secukupnya atau dengan punya saat ini, itu paling tidak kita sudah punya aman pakan 75% tidak beli. Dan amannya jenengan kumpulan oke, arep undangan ya oke, arep lunga ning ndi oke. Sentrate tuku Mas Mas aku tuku sentrate ya. Nanti tinggal pas pada saat pemberian pakan nanti dicampur. Jadi seratnya dikasih dicampur sama konsentrat. Tujuannya kenapa? Kita kan masuk ke dunia breeding ya, dunia pembibitan, bibitin produksi cempe. Kalau cuma dikasih hijauan tok, air susunya juga nggak akan keluar, tidak begitu bagus. Terus kenapa kita pakai pakan penguat biar air susunya keluar, cempenya juga cepat tumbuh. Terus cempe kita bisa 4 bulan bisa sampai, induknya juga sudah bunting lagi. Jadi konsep kita adalah diamankan dari pola pakan dulu, jangan langsung des beli kambing dulu. Ini mungkin kalau kita tidak arahkan terus dengan tujuan kita kesini itu panjenengan ini biar kita arahkan supaya jenengan ojo terlalu sumrungsung untuk wedhus. Paling tidak semangatnya dhuwur tapi mikir pakannya sih gitu loh. Nah kalau pakannya sudah tertata, kambingnya gemuk, bisa milih tinggal jual, jangan tidak usah jauh-jauh, tinggal sama Mas Manaf Bayu aja oke. Nah nanti kita dengan tim saya, Mas Seno, sama tim-tim lain tuh mungkin dengan partai yang besar, mungkin sama Haji bisa, monggo kadang oeng yang lainnya juga bisa dari Madiun. Monggo mas ini kita lanjut ya. Jadi ini untuk konsep di breeding saya itu kita pembahasan di hijauan itu dari mulai hijauan dulu, baru pengisian indukan sampai indukan proses kawin, sampai bunting umur 2 sampai bunting beranak, terus cempenya sekitar 2 bulan beranak, bunting beranak setelah umur cempe 2 bulan kita kawinkan lagi. Kemudian nanti umur 4 bulan cempenya kita masukkan ke kandang pengemukan. Nah pada saat kita masukkan ke kandang pengemukan, betinanya itu posisi sudah bunting 2 bulan. Nah nanti hari kurban itu kan kurang sekitar 3 bulan sama 4 bulan, itu pas untuk mempersiapkan domba buat kurbanan. Jadi domba itu bisa buat korban di umur sekitar 6 bulan ke atas, jadi tidak harus 1 tahun kecuali kambing. Nah jadi kita konsep kita mulai setelah kurbanan ini ngisi breedingan itu ya 5 bulan misalnya. Kemarin hari apa ya mas? Kurbanan bulan Juli ya? Juli, Agustus, September, Oktober, November kita ngumpulin domba yang sudah dikawinkan selama 5 bulan.
Pas 5 bulan itu 148 hari sampai 150 hari itu beranak. Kemudian setelah beranak 2 bulan ke depan sampai kan umur 2 bulan tuh. Nah nanti yang umur 2 bulan tuh induknya posisi induk itu dikawinkan. Nanti 2 bulan ke depan itu juga posisi cempenya kita sapi, induknya sudah kondisi bunting 2 bulan. Nah kita tahapnya masuk ke tahap ke fattening. Kenapa kita masuknya harus breeding dulu, fattening baru trading. Jadi jangan langsung ke trading dulu atau penggemukan dulu. Saya pribadi, saya dulu memandang penggemukan tuh untung terus. Tapi bahan untuk penggemukannya itu dari mana kalau bukan dari kita? Ini main penggemukan terus, tapi bibitnya nanti kan tetap nyari dari kita ini. Nah kita inilah sebenarnya pabriknya cempe. Makanya kalau kita secara tidak sadar kita mau cari kambing mau penggemukan nyarinya pasar ya, kalau pasar murah, kalau enggak Pak. Makanya ini kita itu harus sadar di sini dengan pokdarnya di sini adalah kita menjadi peternak untuk memproduksi cempe-cempe. Nah kalau cempe sudah umur 4 bulan kita masukkan ke kandang fattening pembuka, nanti buat persiapan kurban 3 bulan atau 4 bulan pas umur 9 bulan itu nanti sampai sapihannya itu kita jual kurban. Setelah kurban kita bisa menikmati indukan yang sudah lahiran lagi. Setelah kurbanan juga orang nyari untuk indukan bibitan orang tani itu banyak sekali, nyari yang bunting, nyari yang cempe, nyari yang induk anak, nyari yang darah-darah, itu lebih keras daripada kurban. Nah itu adalah kesempatan buat pandemi ini untuk harusnya kita menguatkan untuk breeding. Yang penting tadi kita berpikir lagi ke pakan jiwa yang tidak beli. Kalau jenengan ingin untung ya itu PR buat jenengan lahan, mungkin jual pupuk sewa lahan setahun 500.000 ya. Pupuk jual 500.000 mungkin 1 bulan masih bisa lah. Mungkin pupuk punya 25 ekor, setiap per 25 ekor domba itu bisa menghasilkan 1 karung. Saya sudah menghitung per hari per 25 ekor domba. Jadi kalau punya 100 domba itu punya per karung panjenengan ini digaji sama domba itu sudah 1 hari 4 karung. Kalau 4 karung kali 12.000 itu jenengan bisa dihitung. Jadi sudah kalau 4 karung kali 30 hari itu hitungan 12.000 itu 1.440.000. Kalau jenengan adalah teman-teman di lingkungan sekitar mau menyewa lahan, ya itu disewakan aja dari hasil penjualan pupuk. Nah menurut saya setahun 500.000 rapopo lagi kan masih dapat dua kali nih. Besok tanami lagi, sewakan lagi. Jenengan ngasih bonus gratis pakan, gratis cempenya, udah pokoknya dapat semua tuh, berkahnya banyak. Nah itu kita di dunia breeding di situ untuk di ternak ini, karena saya dulu di tahun 2018 ya, saya itu bermain kakak. Kenapa saya balik lagi ke dunia breeding? Ini akan saya sampaikan. Jadi saya tiap hari itu ngirim 85 ekor untuk dipotong di Sentul, di Bogor. Jadi kebutuhan teman saya itu per hari 85 ekor motong. Dan di Banyuwangi teman saya butuh daging per 1 bulan 6 ton. 6 ton tuh motong sekitar 500 sampai 1000 ekor. Dipotong, difilet, dibuja, nanti dikirim lewat mobil story gerobak dikirim ke Banyuwangi, nanti di sana dibikin rendang, terus nanti dikirim ke Somalia, teman saya menyediakan Dubai. Jadi saya berpikir ke dunia breeding itu karena apa? Di Indonesia ya khususnya, itu domba itu sudah jarang. Kalau bukan kita ini akan punah. Sekarang apalagi betina sudah di angka bibit aja kurang lebih 46 ya, 48. Sekarang 48. Ya,
Jadi harga bibit pembelian bibit 46 dengan nilai penjualan 49 sampai 50 itu sebenarnya buat petani itu ngepres. Tapi kita memang harus bertahan di situ. Nah kalau nggak ada panjenengan-panjenengan ini, kita mau dapat hasil cempe dari mana? Buat penggemukan. Kita ini pemain penggemukan, yo sing dodolin yang pasar. Barangnya nggak ada kalau nggak ada panjenengan-panjenengan ini, gitu. Makanya tidak ada salahnya kita kopdar di sini dan bisa sharing bareng. Intinya panjenengan ini punya kambing sebanyak berapapun asalkan gemuk ya, itu jenengan akan dicari orang, bukan jenengan mencari orang, akan dicari orang dan akan didatangi karena kebutuhannya lebih banyak. Mungkin saya ada teman di sini Blante itu satu ya, halo itu si kode ya, bisa sharing tuh, itu bisa. Pak siapa Pak, jenengan Pak Bandil, itu saya sering ketemu di pasar juga. Cuma kalau ketemu merenges aja sih, enggak baru ngahnya di sini. Jadi kita tetap semangat untuk beternak dan jangan, intinya kita ternak kambing itu nek wis tuwa baru nyudus, jangan sampai terlambat nek wis pensiun baru nyudus. Itu menurut saya salah. Saya juga pekerja, saya juga dulu pekerja pabrikan ya. Ya intinya saya pensiun lebih dini. Saya berpikir untuk gimana caranya saya ternak itu jangan ya nyun sewu kudu pensiun sih dari umur yang sudah waktu neneng omah aja. Kalau bisa ya mungkin putra-putranya panjenengan ini kalau bisa digerakkan supaya bisa beternak. Tapi yang profesional, orang-orang sekarang itu kan takut beternak karena apa? Urus wong tuanya susah. Jenengan mesti ngasih tahu dan ngasih gambaran secara tidak langsung aja. Jenengan sudah memberikan ngarit hujan, anak kita nggak akan mau. Tapi kalau jenengan memberikan motivasi, tidak usah disuruh saja, jenengan menikmati pekerjaan. Leh bersih payu besok ya corona. Leh bisa ngomong, leh bersih mana? Leh bakul bisa aku harus kumpulan sih, dia kok duit tambahin. Itu anak secara tidak langsung nanti bisa menyerap ilmunya. Jadi apa ya, daya serap penerusnya panjenengan itu ada. Jadi kadang di kampung saya pribadi itu di desa itu tidak ada yang mau peternak kambing, karena pengalaman di kampung saya itu setiap peternak susah, disuruh pulang sekolah kon cukup sokor, terus kon ngaring, kon angon. Nah pengalaman ini dan apa ini saya ubah dengan pola pakan konsentrat. Di saya itu saya sekarang ya juga kemitraan, jadi tidak fokus di kandang saya langsung. Saya udah trading ya, kambingnya keluar masuk saja ya, kurang lebih kapasitas sendiri saya 1000 ekor. Terus belum yang plasma juga. Terus sistemnya juga pakai ini, pakai pakan kering. Tapi yang breeding saya arahkan ini yang ngobrol dengan saya, yang sudah benar-benar pensiun, siap benar-benar terjun mau ke ini wedhus. Ya, kalau benar-benar yang sudah mau pilih wedhus dan kebetulan kok dananya ada, saya arahkan secara besar sekali ya, nggak tanggung-tanggung Pak. Jangan bilahan 1 hektar Pak. Ini ngobrol yang besar. Ya, mungkin kalau yang kecil ya mungkin 1000 meter itu nggak masalah. Paling tidak ya ini kayak Mas Eno ini, bikin mes, bikin gudang, bikin kandang penemukan, bikin kandang pembibitan, belakangnya kita jual. Jadi pakannya tidak beli, kita sudah menang. 50% aja kita pakan nggak beli sudah menang, apalagi 75%. Kita jual murah tapi kita masih dapat keuntungan yang banyak. Dan kita jangan berpatokan uang pasar larang. Pasar itu adalah lubangnya kita buat mereka bisa menyerap kita. Jangan ikuti pasar itu ngikuti pasar, jangan. Pasar itu harusnya ngikuti harga kita. Misalnya pasar kok harganya 49.000, ya udah kita tetap kayak
panen di petani 45.000 ya kan, atau 47.000, kita jual 49, petani kasih sekilo mungkin 40.000, panen 45.000, bisa seperti itu. Jadi kita jual murah tapi kita untung besar gitu. Itu kuncinya adalah di situ, bukan kita harus menyamaratakan. Kalau bisa jenengan yang di sini itu berjamaah atau berkiblat ke Maseno. Jadi dari hasil penjualan, pemasokan bibit itu kalau bisa sama Maseno. Ini bukan promosi, tapi memang kebutuhan teman-teman kita itu banyak, dan kita juga kumpul sama Maseno kebutuhannya. Kita juga bareng-bareng gitu. Nah nanti nek di pakan saya itu tidak ada ampas tahu ya. Dulu pengalaman ampas tahu ada, cuma sekarang sudah macet. Jadi ampas tahu di Buja mahal. Ini segini berapa mas? Sakarung. Di sana barangnya mahal, orang pada perayaan. Nah makanya kita yang untuk penggemukan kita pakainya kolak kering, kita pakai konsentrat sama topi jagung tok. Kalau memang mau tambahan ya kita pakai kangkung seperti itu. Jadi monggo mau dilanjut lagi nanti untuk yang sistem penggemukan atau apa lagi, atau bikin pakan. Ada yang mau ditanyakan Pak? Bedanya tumpi jagung dengan tongkol jagungnya Pak, janggal Ya. itu isinya bagusan mana? Bagus tumpi Pak. Tumpi. Tongkol itu cuma serat saja ya. Tapi kalau ada tumpi, kita itu pakainya pakai tumpi menir jagung. Tumpi menir jagung itu ada remuannya jagung. Jadi ada masuk istilah sumber energinya ada, seratnya juga ada. Kalau untuk janggal ya itu serat tok. Gitu. Dan daya serapnya di tubuh itu agak lama daripada yang tumpi jagung. Kalau tumpi jagung saya penggemukan sekitar 75 hari sampai 90 hari. Ya, pakai tumpi perbandingan 50-50. Jadi konsentratnya kita pakai protein 18, terus tumpinya pakai tumpi menir. Itu di angka tumpi menirnya sekitar 2000, konsentratnya di angka 4000. Tapi hasilnya maksimal, karkasnya juga tembus 50%. Minim ya 47. Kenaikan bobotnya Kenaikan bobot jantan ya, ini tak obrolkan jantan 5-7 kilo untuk domba lokal. dengan juga per Jelek-jeleknya 3 kilo per bulan. Kalau betina antara 3 kilo, 2,5 sampai 5 kilo paling tinggi. Ya, karena ya mohon maaf ini karena betina itu ada masa kayak menstruasi, terus masa birahi. Gitu. Jadi daya serap makan itu agak berkurang. Biasanya harusnya teman-teman yang sudah makannya banter dan daya penyerapan untuk tambahan bobot per hari ini naik, dia pas pada saat itu ya itu turun. Lagi Pak. Sudah, Mas, sorry Mas,